Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 289205050. Saya dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Romo Iskandar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melakukan tugas ujian tengah semester. Saya akan menjelaskan tentang manfaat Facebook untuk bisnis. Definisi Facebook. Definisi Facebook secara lengkap adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa buku muka yang merupakan prinsip dasar yang membedakan Facebook dengan jejaring sosial, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Facebook menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan dengan Facebook, orang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, mendapatkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call, dan banyak laginya. Selain itu, Facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa aja yang berhak melihat hal yang Anda bagikan. Sejarah Facebook. Pertama, Mark Zuckerberg mendirikan Facebook saat ini belajar psikologi di Harvard University pada Februari 2004. Mark mendirikan Facebook di mana nama itu berasal dari lembaran profil yang dibagikan kepada mahasiswa baru Harvard. Pada awalnya, Facebook dikenal hanya untuk kalangan mahasiswanya. Hal itu digunakan sebagai media perkenalan bagi para mahasiswa Harvard. Terdapat 1.200 mahasiswa Harvard yang telah mendaftar dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, jaringan diperluas ke universitas lainnya di Boston, Stanford University, Liga Levy, hingga universitas lainnya yang terdapat di Amerika Serikat. Pada September 2005, situs ini menyebar ke universitas lainnya di seluruh dunia. Selain itu, banyak mahasiswa menengah atas Amerika yang mendaftar di situs ini. Hingga akhirnya Facebook digunakan untuk semua orang yang berusia minimal 13 tahun. Hingga akhirnya pada 2006, jaringan itu melampaui lembaga pendidikan dengan menggunakan alamat email yang terdaftar. Manfaat Facebook untuk berbisnis. Yang pertama, memiliki target konsumen yang fantastis. Facebook menawarkan target dalam angka yang bisa dikatakan besar bagi bisnis Anda, sehingga Anda bisa menampilkan iklan kepada khalayak yang telah Anda targetkan. Target ini bisa berdasarkan sesuai penargetan geografis, rentang usia, minat, jenis kelamin, dan banyak lainnya tersedia. Alat editor daya Facebook memudahkan Anda untuk melakukan promosi iklan media sosial Anda. Dilengkapi dengan fitur-fitur unsur friendly, maka fitur tersebut akan membantu Anda untuk menyiapkan promosi iklan Anda. Anda juga bisa menyisipkan fitur pelacakan ke halaman akun Anda untuk menargetkan pelanggan. Anda bisa mengetahui produk apa yang membuat masyarakat tertarik. Yang kedua, bisa menganalisis keadaan. Ketika Anda mengelola Facebook, maka Anda bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada di beranda Anda. Dari beranda-beranda tersebut inilah Anda bisa menyesuaikan promosi sesuai diperlakukan. Anda bisa menganalisis karakter orang yang akan menjadi target promosi bisnis Anda. Ya, meskipun tanpa Anda menganalisis, kecanggihan Facebook sudah jauh lebih bisa menganalisisnya. Yang ketiga, meningkatkan brand. Para pengguna Facebook akan selalu melihat pemberitahuan di beranda mereka berbagai kali per harinya. Untuk itulah Anda harus cermat untuk membuat brand Anda dengan branding yang sebaik mungkin. Meskipun nantinya sedikit yang mengalih fanpage bisnis Anda, tapi visibilitas iklan akan tetap membantu Anda membangun kepercayaan. Cermatlah dalam melihat peluang dalam membangun branding yang baik bagi akun Anda. Yang keempat, menjual tanpa batas jarak. Nah, manfaat Facebook selanjutnya adalah Anda bisa mempromosikan bisnis Anda secara luas tanpa terbatas jarak apapun. Sejauh manapun Anda bisa promosi brand-brand Anda, juga bisa terbatas oleh waktu. Semua menjadi lebih fleksibel dengan menggunakan Facebook. Yang kelima, target promosi yang tepat. Manfaat yang terakhir ini adalah yang paling utama. Menggunakan Facebook ini Anda dapat bisa memahami target promosi Anda. Sebab di dalam Facebook Anda bisa mempromosikan bisnis dengan audiens Anda. Kelebihan Facebook untuk berbisnis. Yang pertama, dapat membuat sendiri target pemasaran.
Pastikan Anda membeli demografis yang luas dengan menyesuaikan iklan di setiap segmen dengan strategi membeli gambar yang berbeda dan kategori untuk pengguna tua atau muda, misalnya, atau untuk laki-laki atau perempuan. Jika Anda memiliki target pasar yang lebih kecil, Anda juga dapat mempromosikan upaya Anda dalam segmen tertentu dari pengguna Facebook. Ini memudahkan Anda untuk mengincar target pasar yang sesuai dengan produk kita. Yang kedua, pemasaran yang terfokus dan terarah. Seperti yang kita bahas di atas, kita bisa membeli target pemasaran yang kita mau. Dengan adanya hal seperti ini, branding menjadi hal yang efektif dan efisien karena kita bisa mempromosikan barang kita sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita memiliki usaha di Jakarta, kita bisa menargetkan iklan dengan orang yang tinggal di daerah Jakarta atau sekitarnya. Gambar dapat dicantumkan. Jika isi iklan tersebut hanyalah tulisan tanpa gambar, iklan tersebut menjadi terlihat membosankan. Nah, di Facebook ini kita bisa mencantumkan gambar yang kreatif untuk mendukung produk Anda. Asalkan gambar tersebut sesuai dengan apa yang Anda tawarkan dan tidak menyalahi aturan. Yang keempat, pesan berantai. Jika ada satu orang yang mengklik like iklan Anda, iklan itu akan muncul di halaman beranda akun tersebut. Dan iklan tersebut bisa muncul di feed berita Facebook teman-teman mereka. Jadi iklan kita semakin banyak dilihat orang. Yang kelima, dapat melihat jangkauan potensial. Ketika Anda sedang merancang iklan, Facebook memungkinkan Anda tahu berapa banyak orang yang cenderung melihat itu. Itu bagus untuk mengetahui penargetan apa yang layak dan apa yang tidak. Maka dari itu memudahkan Anda untuk mengkira-kira calon pelanggan Anda. Kekurangan Facebook untuk berbisnis. Yang pertama, iklan tidak relevan. Beberapa iklan ada yang tidak ditargetkan sama sekali. Itu dapat membuat Anda terganggu dan merugikan Anda karena tidak sesuai dengan target pasar Anda. Yang kedua, sulit untuk mendapat perhatian dari orang-orang. Ketahuilah bahwa kebanyakan orang sibuk dengan urusannya masing-masing di Facebook dan tidak memperhatikan iklan yang ada di Facebook mereka. Biasanya mereka jauh lebih tertarik melakukan chat ke teman mereka, tulis status, mengomentari, dan juga bermain game online di Facebook. Maka dari itu, Anda harus memutar otak kembali bagaimana iklan yang Anda buat bisa menarik perhatian orang-orang. Yang ketiga, klik dan tingkat konversi yang rendah. Jika Anda telah memakai Google AdWords untuk melakukan promosi, Anda harus melihat rasio klik tayangan sebesar 2% pada iklan Anda tersebut yang sama untuk tingkat konversi. Dengan Facebook, keduanya jauh lebih rendah, yang kadang dapat membuat kecewa pengiklan, apalagi jika Anda pemula. Anda harus ekstra bersabar untuk memulai iklan di Facebook. Yang keempat, banyak gangguan. Gangguan yang dimaksud di sini adalah masalah yang timbul dari ketidakteraturan iklan. Ada banyak sekali iklan yang muncul dengan kategori yang campur aduk. Contohnya, ketika Anda melakukan pengiklan dengan kategori A, lalu iklan yang akan muncul bersama iklan yang akan tidak dikategorikan, dan ini sering terjadi. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.